Baik Pak Syaiful, tanggapannya Pak mengenai akhirnya ini pemerintah mengeluarkan surat dan juga meminta supaya kementerian dan juga lembaga ini ditunda untuk membahas anggaran bersama dengan komisi-komisi yang bermitra dengan kementerian lembaga. Tanggapannya seperti apa Pak Syaiful? Sekalian boleh di-unmute audionya Pak Syaiful? Oke, yang pertama kira-kira begini, cara pandang kita terkait dengan revisi ini. Yang pertama kita percaya pemerintahan baru di bawah Pak Prabowo punya kehendak yang kuat untuk melakukan berbagai cara dalam rangka untuk supaya terjadi rekonstruksi alokasi anggaran yang berpihak kepada rakyat. Nah, isu menyangkut soal efisiensi ini kan sebenarnya isu sudah lama dan belum pernah dieksekusi secara baik oleh beberapa presiden. Dan hari ini Pak Prabowo punya keberanian untuk melakukan efisiensi ini dengan cukup luar biasa. 100 hari pemerintahan beliau langsung tancap gas melakukan efisiensi ini. Ini yang pertama. Yang kedua, tentu dinamikanya pasti dinamis ya, karena ini belum pernah kejadian sebelumnya di mana anggaran dipotong rata-rata hampir 50% dari semua kementerian. Nah, karena itu kalau ada dampak ikutan, misalnya pegawai kementerian yang biasa sudah terfasilitasi dengan berbagai kemudahan dan sekarang harus mengencangkan ikat pinggang, saya kira kita harus meresponnya secara proporsional bahwa itu bagian dari komitmen Pak Presiden supaya anggaran bisa sepenuhnya untuk penguatan pro terhadap rakyat di Indonesia ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita bersyukur setelah mengalami berbagai dinamika dan termasuk kemarin tenggang waktu, pemerintah meminta waktu untuk melakukan rekonstruksi ulang dari anggaran. Hari ini sudah keluar distribusi baru dari Kemenq yang saya rasakan dan saya lihat dan semalaman saya baca, saya kira sudah mencerminkan semangat keadilan, semangat yang memastikan pelayanan publik tidak terganggu, semua padat karya yang sifatnya menyerap tenaga kerja yang langsung berpihak kepada masyarakat juga tidak terganggu. Jadi karena itu saya kira pada fase kedua pasca tenggat waktu pemerintah meminta ada agenda rekonstruksi ulang terhadap anggaran kita, hari ini sudah kita dapati postur anggaran baru yang terdistribusi ke masing-masing kementerian yang relatif sudah sesuai dengan rasa keadilan, terutama keadilan rakyat kita, karena semua pelayanan publik tetap terfasilitasi dan teralokasikan anggarannya. Baik, tapi yang juga belakangan ramai diperbincangkan di media sosial Pak, yang videonya cukup banyak menjadi trending topik pembahasan, ini adalah ketika efisiensi ini dilakukan ternyata banyak pegawai-pegawai atau orang tua yang akhirnya dirumahkan oleh kantor kementerian dan juga lembaga karena statusnya bukan pegawai tetap seperti itu. Lantas efisiensi seperti apa sih Pak sebenarnya yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam hal ini supaya tadi anggaran tepat sasaran dan juga bisa menyentuh seluruh masyarakat dan diharapkan tidak merugikan siapapun? Ya itu dinamika yang sebelum ada rekonstruksi ulang dari anggaran yang baru saja tadi malam dikeluarkan oleh pihak Kementerian Keuangan. Jadi beberapa yang kita sebut dengan yang tadinya pada tahap awal agak mengganggu terkait dengan kinerja, termasuk teman-teman yang berstatus non-ASN di beberapa kementerian, dengan skema yang baru ini yang dikeluarkan tadi malam oleh Kemenq, relatif sudah tidak ada masalah. Jadi sudah
sudah teralokasikan anggaran untuk keberlanjutan teman-teman non-ASN yang ada di kementerian-kementerian itu. Jadi itu saya kira beberapa sudah tidak menjadi isu karena hasil rekonstruksi ulang anggaran ini sudah memastikan terkait dengan pembiayaan yang sifatnya fixed cost untuk para pegawai non-ASN sudah bisa dianggarkan kembali. Baik, Pak, untuk rekonstruksi anggaran ini, apakah sudah ada tenggat waktunya, Pak, sehingga mungkin bisa kapan diputuskan, sehingga akhirnya kemudian kebijakan-kebijakan dari kementerian lembaga juga ini bisa direvisi, Pak Syaiful? Hari ini besok batas terakhir tanggal 14 Februari, saya melihat teman-teman di DPR semua komit dengan tenggat waktu sampai tanggal 14 Februari sebagaimana bunyi dari Impres. Nah, kita bisa lihat kompromi paling akhirnya saya kira minggu depan semua akan selesai. Kami di Komisi 5 ini kami sedang raker ini dan kami pastikan 1 jam ke depan kami sudah menyetujui alokasi anggaran hasil rekonstruksi anggaran yang tadi malam sudah dikeluarkan surat penetapannya dari Kementerian Keuangan. Baik, kalau lagi raker boleh bocorannya sedikit dong Pak Syaiful. Ini kan mitra kerjanya salah satunya adalah Kementerian Perhubungan, dan sesuai Impres kan ini pemangkasan anggaran untuk Kemenhub ini mencapai 17,9 triliun dari total 31,5 triliun rupiah. Nah Pak, nah ini sejauh ini pembahasannya gimana nanti untuk penganggarannya? Apakah akan ada yang diubah atau seperti apa Pak Syaiful, dan juga seperti apa pengawasannya supaya layanan publik ini bisa tetap berjalan ketika anggarannya dipangkas? Ya, salah satu isu yang kemarin sempat mencuat ke publik adalah menyangkut soal angkutan rintisan, baik udara, laut maupun darat. Di darat ada terkait dengan BTS, bis-bis yang selama ini mendapatkan subsidi yang bisa mengangkut masyarakat dengan dagangannya dan seterusnya, yang kemarin sempat dihentikan. Jadi dari hasil rekonstruksi anggaran, semua jalur rintisan tetap teralokasikan anggarannya dan tidak ada pemutusan anggaran terkait dengan semua jalur rintisan baik yang laut, udara maupun darat. Jadi semua masih berjalan normal pasca rekonstruksi anggaran yang sebentar lagi akan kami sahkan, karena di dalamnya sudah memastikan layanan publik terkait dengan jalur rintisan tidak terganggu dari agenda efisiensi ini. Baik Pak Syaiful, tapi kalau misalnya kita juga melihat bahwa ini kan tentunya Komisi 5 bermitra dengan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan yang tadi cukup banyak kebijakannya akan berdampak langsung kepada masyarakat. Tapi bagaimana juga ini dalam waktu sangat singkat ini Pak, artinya untuk melakukan rekonstruksi anggaran ini, bisakah ditemukan formula yang tepat tadi, mana yang vital, mana yang tidak Pak Syaiful? Apakah cukup waktunya sampai dengan putusan tanggal 14 nanti? Cukup, karena sudah dilakukan simulasi pembahasan berkali-kali. Karena prinsipnya bagi kami di Komisi 5, semua anggaran yang sifatnya untuk pelayanan publik tidak boleh terkurangi, apalagi tidak teranggarkan gitu. Nah, kompromi paling pahit kami ketika alokasi anggaran tidak memenuhi untuk jangka waktu 1 tahun, jangan lalu kemudian tidak dialokasikan gitu. Skema yang pilihan komprominya adalah semua yang sifatnya pelayanan publik tetap harus jalan, walaupun dengan keterbatasan anggaran misalnya baru bisa mengcover 6 bulan misalnya atau sampai 8 bulan, itu tetap harus teralokasikan. Nah, kekurangannya untuk sampai pada 1 tahun nanti akan ada skema top up yang diajukan ulang misalnya oleh Kementerian Perhubungan kepada Kemenq, supaya untuk memastikan 1 tahun anggaran bisa tercover terkait dengan berbagai layanan publik yang ada di Kemenq.
Baik Pak Syaiful, yang juga cukup ramai diperbincangkan di media sosial adalah mengenai anggaran untuk alat-alat pendeteksi gempa yang berhubungan dengan BMKG. Kita akan membahasnya Pak Syaiful Huda usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Investor Daily Talk. Berita 1 menghadirkan program-program yang menginspirasi, mulai dari informasi dalam negeri, meliputi peristiwa sosial masyarakat, ekonomi, politik, dan informasi luar negeri yang selalu update. Informasi lainnya juga menjadi warna dan inspirasi untuk keseharian Anda. Berita 1, bersatu menginspirasi. Kehangatan di hari kasih sayang. Ini sekarang bahagia sekali. Apa warna favorit Desi? Pasti benar. Oh iya. Kita yang lebih susah nih gini doang nih. Ahli numerologi. Cara yang paling ampuh untuk menyatukan frekuensi adalah di bahasa cinta atau love. Lagi di ruang tengah tempat berbagi informasi penuh relax. Hanya di Berita 1, bersatu menginspirasi. Terima kasih masih bersama kami di Investor Daily Talk pemirsa. Kita lanjutkan dialog kita bersama dengan Pak Syaiful Huda, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI. Pak Syaiful, ini mungkin tidak berkenaan langsung dengan masyarakat, tapi cukup ramai diperbincangkan karena dampaknya akan bisa domino hingga ke masyarakat seperti itu. Salah satunya adalah mengenai alat mendeteksi gempa dari BMKG yang dinilai untuk perawatannya dan juga pengadaannya ini akan sangat-sangat diminimalisir seperti itu. Lantas tanggapan dari Komisi 5 seperti apa? Rekomendasinya seperti apa Pak Syaiful? Ya, kemarin kita sudah diskusikan dengan Ibu Kepala BMKG. Kami termasuk menitipkan mandat ini bahwa terkait dengan layanan yang sifatnya pelayanan terkait dengan early warning system kita nggak boleh tidak terlaksana. Dan dari hasil rekonstruksi anggaran, BMKG mendapatkan tambahan anggaran yang memastikan supaya semua sistem deteksi dini terkait dengan gempa dan tsunami bisa berjalan. Dan kita pastikan isu itu bisa kita pastikan tidak ada lagi, bahwa alokasi anggaran menyangkut soal pengaktifan semua sistem deteksi dini gempa dan tsunami bisa berjalan sebagaimana semestinya. Nah, kira-kira anggaran apa lagi Pak Syaiful yang kemarin pada saat impres dari pemerintah dikeluarkan ini dipotong lalu kemudian dalam rekonstruksi akhirnya dipulihkan kembali Pak Syaiful? Ada banyak sebenarnya itemnya, tapi secara keseluruhan, secara generatif, kita bisa menyampaikan bahwa semua yang terkait dengan pelayanan publik, semua terkait dengan anggaran yang sifatnya untuk memastikan semua alat terkait dengan deteksi dini gempa dan tsunami semua bisa berjalan, dan termasuk di PU semua potensi yang terkait dengan pelayanan publik terganggu, karena hari ini PU yang tadinya tinggal 29,5 triliun sekarang hasil rekonstruksi anggaran akhirnya menjadi 50 triliun. Jadi dengan alokasi anggaran yang naik dari hasil rekonstruksi ini memastikan semua pelayanan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, artinya kalau untuk PU sendiri naik sekitar 30 triliun ya Pak, dipulihkan sekitar angka itu. Nah, ini kan juga menjadi sorotan karena saat ini sebentar lagi bulan depan kita sudah menyambut bulan Ramadan lalu Lebaran yang biasanya Indonesia ada mudik seperti itu. Nah, kira-kira untuk apakah ini juga menjadi pertimbangan dari Komisi 5 untuk merekomendasikan supaya anggaran-anggaran ini kemudian dipulihkan kembali supaya perawatan jalan bisa aman sehingga pengendara nanti bisa lancar ketika mudik, Pak Syaiful? Ya, jadi kenaikan hasil rekonstruksi anggaran dari 29 menjadi 50,5 triliun itu kita minta sepenuhnya untuk mengantisipasi berbagai persoalan dan momentum jangka pendek
maupun jangka panjang, terutama jangka pendek yaitu menghadapi Lebaran. Anggaran preservasi, pemeliharaan jalan dan seterusnya yang tadinya 0, kita minta itu teralokasikan seterbatas apapun supaya jangan sampai ada kecelakaan di semua jalur jalan kita, baik tol maupun non tol. Nah, anggaran preservasi yang tadinya dari efisiensi awal yang tidak teranggarkan sama sekali, nah dengan kenaikan anggaran hampir 20 triliun dari 29 yang sekarang menjadi 55 ini, walaupun tidak besar, kita minta itu tetap dialokasikan dan nanti pada tahap berikutnya bisa dimintakan kembali dalam skema ABT atau top up, sekali lagi dalam rangka untuk memastikan layanan publik kita tidak terganggu terkait dengan jalan ini. Baik, untuk ke pelayanan publik pasti jadi sekarang diutamakan untuk kemudian dipulihkan kembali ya Pak. Tapi bagaimana dengan IKN nih Pak, yang juga ramai diperbincangkan karena orang-orang menyatakan bahwa banyak yang beranggapan akan mangkrak seperti itu. Benarkah seperti itu Pak? Boleh diklarifikasi Pak Syaiful? Ya, ini yang terakhir kebetulan saya harus masuk lagi ke raker Mas ya. Jadi anggaran IKN tetap teralokasikan dan tentu semua pembangunan di IKN akan terus jalan sambil akan terus-menerus dilakukan evaluasi terkait dengan kepastian kebutuhan anggarannya. Tapi yang bisa kami kabarkan sampai hari ini kita pastikan anggaran untuk IKN baik melalui otorita maupun melalui Kementerian Pekerjaan Umum teralokasikan dan akan terus kita pantau kebutuhannya sampai 1 tahun ke depan. Ya paling tidak sampai hari ini anggaran untuk IKN baik melalui PU dan melalui otorita tetap berjalan. Baik, Pak Syaiful sedikit saja Pak, setelah nanti diputuskan hari tanggal 14, apalagi kira-kira yang akan dikeluarkan atau seperti apa prosedurnya lanjutannya? Apakah mungkin pemerintah juga akan mengeluarkan impres atau seperti apa Pak dari Kemenkeu juga? Ya tentu pasca persetujuan dari masing-masing komisi sebagai mitra kementerian pemerintah nanti akan ditetapkan terkait dengan perubahan postur APBN kita tahun 2025 pada fase yang awal ini, dan kemungkinan nanti kalau diperlukan adanya skema baru terkait dengan perkembangan dinamika di lapangan, tentu nanti mungkin pasti ada skema perubahan APBN, dan itu semua sekali lagi semangatnya sekali lagi efisiensi ini kita dorong, kita setujui, termasuk Komisi 5 menyetujui. Semangatnya adalah semua anggaran dari efisiensi yang hampir mencapai 306 triliun itu bisa sepenuhnya berpihak kepada masyarakat secara langsung melalui berbagai program yang sudah disiapkan oleh pemerintahan Pak Prabowo. Baik, kami akan nantikan seperti apa hasil rekonstruksi efisiensi anggaran, utamanya dari Komisi 5 juga tadi. Semoga tadi bisa mengedepankan kepentingan-kepentingan masyarakat dan juga untuk perawatan-perawatan dari fasilitas yang mendukung kegiatan masyarakat. Terima kasih atas informasinya Pak Syaiful Huda, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI. Selamat melanjutkan rakernya Pak. Oke, terima kasih. Pemirsa, Investor Daily Talk masih akan kembali usai jeda.